Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan, senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita mau mengawali tahun 2021 ini dengan ucapan syukur. Mari kita mau panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu
dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Engkau, kami meninggikan Engkau, Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu. Terima kasih Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukan-Mu. Menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
kasih, anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Oh, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu, menikmati kasih, anugerah-Mu. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini kita berjumpa lagi di tahun 2021. Starting fresh, starting well. Kita berdoa, saya berdoa hari ini kita bisa memulai awal tahun ini, awal musim ini dengan cara yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya sepanjang musim, sepanjang tahun kita menuai dan kita mendapat apa yang dijanjikan Tuhan itu dengan tepat dalam hidup kita. Kita buka sama-sama dulu ya satu ayat firman Tuhan supaya kita bisa mengerti baik-baik apa yang sedang Tuhan mau lakukan dan yang Tuhan mau kita kerjakan dalam tahun ini, dalam musim ini. Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-12. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, ini Paulus bercerita, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Semoga sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Paulus itu dia berkata begini, waktu aku dengar tentang kamu, aku berdoa dengan tidak berhenti-berhenti. Dia mengasihi orang-orang di Kolose dan dia berdoa buat mereka. Nah, masalahnya ini Bapak Ibu, waktu Paulus berdoa buat mereka, dia memilih dengan hati-hati apa yang dia doakan. Dia tidak berdoa, Tuhan, semoga orang-orang di Kolose ini mereka jadi orang yang kaya, mereka jadi orang yang diberkati, mereka orang yang sehat, orang yang panjang umur, mereka jadi orang-orang yang sukses. Bukan Bapak Ibu. Ada satu perbedaan besar antara doa yang dinaikkan dengan Paulus dengan doa yang biasa kita naikkan di zaman sekarang. Perhatikan baik-baik. Dia berkata ini Bapak Ibu, ayat yang ke-9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta, jadi Paulus meminta, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Dalam bahasa Inggris dia berkata begini, we continually ask God to fill you with the knowledge of His will. Untuk memenuhi kamu dengan pengetahuan akan kehendak Tuhan. Jadi dia bukan berdoa dengan keinginan. Dia tidak berdoa dengan tujuan, oh supaya nanti dia bisa kaya, supaya dia bisa sehat, dia bisa panjang umur, dia bisa happy, dia bisa menikmati hidup lepas dari penganiayaan dan segala macam. Tidak Bapak Ibu. Dia memilih dengan hati-hati. Dan perhatikan, pola yang sama ini juga terjadi pada Salomo. Salomo satu ketika ditanya sama Tuhan, kau mau apa Salomo? Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ditanya, kau mau apa hari ini? Tahun ini, apa yang kau mau? Akan kukasih semuanya. Apa yang kau minta akan kukabulkan semuanya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau kita yang ditanya begitu, kita mau minta apa? Apa kita akan minta,
Oh Tuhan, aku ingin kehendak Tuhan nyata dalam hidupku. Aku pengen tahu apa yang kau mau. Aku pengen kau beri aku hikmat untuk aku bisa membedakan apa yang baik dan salah dan benar. Atau kita akan minta, wah mumpung dikasih kesempatan, aku mau rumah yang banyak, aku mau duit yang banyak, aku mau bisa liburan yang sering, aku pengen pekerjaanku jadi besar dan segala macam. Apa yang kita minta Bapak Ibu? Bedakan baik-baik antara doa dengan keinginan kita. Tuhan kita itu bukan kayak Sinterklas yang kita tinggal minta 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan dia harus penuhi. Bukan Bapak Ibu. Berdoa berarti kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa berarti kita mencari Tuhan. Kita ini harus ada sesuatu ya. Doa dengan permohonan itu lain. Oh kalau kita cuma mohon minta-minta yang kita kepingin, ya itu bukan doa Bapak Ibu. Dan masalahnya ini yang sering kita buat. Oh Tuhan, aku kepingin rumah Tuhan, aku kepingin istri, aku kepingin suami, aku kepingin anak, aku kepingin ini, aku kepingin itu, kepingin, aku mau ini dan itu. Gak akan habis Bapak Ibu. Perhatikan baik, Tuhan itu tahu segala kebutuhan kita. Tuhan mengerti semua yang kita cari, yang kita perlukan, yang kita butuhkan. Bahkan sebelum waktu kita ngomong, dia sudah tahu kata firman. Jadi kita berdoa, itu bukan untuk menyampaikan keinginan kita. Bukan menyampaikan isi hati kita. Bukan menyampaikan keluh kesah kita. Bukan sekedar menyampaikan, aku maunya ini loh Tuhan. Ini hatiku. Bukan Bapak Ibu. Tujuan kita berdoa bukan untuk menyampaikan apa yang dari kita kepada Tuhan, tapi buat kita mencari tahu apa yang ada di hatinya Tuhan. Supaya kita tahu apa yang dalam pikirannya Tuhan. Supaya kita tahu apa yang dia rancangkan buat kita. Supaya kita tahu apa sebenarnya yang menyenangkan hati Tuhan. Itu doa. Kita mencari Tuhan, Bapak Ibu. Itu doa. Jadi doa jangan dibalik-balik. Kalau kita salah berdoa, kita salah mengerti, kita pikir doa itu jadi sebuah mantra ajaib untuk mendapatkan apa yang kita kepingin. Aku pengen ini, aku pengen itu, tinggal ngomong. Lalu Tuhan harus penuhi dan Tuhan jawab semuanya. Itu bukan doa Bapak Ibu. Kita nggak ketemu Tuhan itu berarti. Kita ketemu setan, ketemu jin itu. Tuhan melakukan apa yang baik menurut pandangannya terhadap hidup kita. Rancangannya yang sempurna buat hidup kita. Dan saya pengen kita semua mengerti baik-baik. Kita belajar, kita perlu ngerti ini. Knowledge is power. Pengetahuan adalah sebuah kekuatan. Dan Paulus dengan hati-hati dia mengerti ini baik-baik. Paulus dengan hati-hati dia berdoa, aku berdoa supaya kamu berlimpah-limpah dipenuhi dengan knowledge akan kehendak Allah. Pengertian, pengetahuan akan kehendak Allah yang benar, yang sempurna. Salomo nggak minta harta Bapak Ibu. Dia nggak minta umur panjang. Dia nggak minta tundukkan musuh-musuhku, tidak. Dia minta Tuhan beri aku hati yang penuh pengertian untuk membedakan baik dan salah. Untuk membedakan yang benar dan yang buruk, yang baik dan buruk. Supaya aku mengerti, supaya aku bisa menghakimi bangsamu yang besar ini. Dan Tuhan, Alkitab menulis begini. Tuhan berkata, karena kau tidak meminta harta, karena kau tidak minta nyawa musuhmu, karena kau tidak minta umur panjang, maka semuanya kuberikan kepadamu. Semua yang gak diminta malah dikasih Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia berdoa dengan tepat. Hari ini saya pengen kita belajar baik-baik. How we start this year. Bagaimana kita memulai tahun ini, awal ini, menentukan bagaimana kita akan mengakhirinya. Kalau Anda bangun rumah, yang ditentukan, yang menentukan itu bukan betapa indah atap rumahnya, bukan betapa indah tampilan luar rumahnya, fasadnya, bukan Bapak Ibu. Yang menentukan rumah ini adalah berapa kuat pondasinya di bawah ini loh. Dan itu yang akan dibangun pertama kali. Nggak ada orang bangun rumah, dia nggak bingung fondasi, dia bingung fasad dulu, bingung gentengnya dulu pakai bahan apa. Enggak Bapak Ibu. Orang bangun rumah yang dibangun pertama kali, yang dihitung pertama kali, yang dicermati pertama kali, yang paling akan ditaruh perhatian pertama kali adalah fondasinya. Yang pertama dibangun pasti fondasinya. Kalau fondasinya kuat, fondasinya tepat, semua yang lain akan berjalan dengan tepat. Semua yang lain akan berjalan dengan sendirinya. Tapi begitu fondasinya rusak, semua yang lain, walaupun genteng Anda harganya jutaan, walaupun kusen pintu Anda harganya ratusan juta, kayu jati, ukiran, segala apapun itu tidak lagi ada gunanya Bapak Ibu. Jadi fondasi ini penting. Awalnya, pertamanya ini yang penting. Nah sama, hari ini, how we start this year, ini menentukan Bapak Ibu. Berdoalah dengan tepat, berdoalah dengan benar. Dan kita tidak bisa melewati tahun ini dengan kekuatan kita sendiri, tanpa pengertian dengan Tuhan, tanpa tahu Tuhan itu mau ngapain.
Tahun 2020 kita sudah melewati tahun yang penuh dengan ujian. Tahun yang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah kita, Bapak Ibu. Sejarah generasi kita paling tidak. Satu pandemi hebat melanda seluruh dunia. Kita kalang kabut semua habis-habisan. Anda boleh tanya dengan siapapun, tahun 2020 bukan tahun yang mudah. Tapi apakah 2021 tiba-tiba jadi gampang, jadi penuh harapan? Tidak, Bapak Ibu. Apakah 2021 tiba-tiba semuanya jadi berbalik? Pandemi stop, COVID-19 stop? Tidak, Bapak Ibu. Penyakit, pandemi, virus tidak mengenal kalender. Oh, sudah tanggal 31 ya dok, kita off. Enggak ada, Bapak Ibu. Semua akan jalan terus. Tahun ini bukan tahun yang jadi makin mudah, bukan. Tahun ini akan jadi tahun yang makin susah. Dan makanya kita perlu Tuhan, kita perlu mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Anda jangan terjebak dengan euforia orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Mereka berpikir begitu masuk tanggal 1 Januari, everything gonna be changed. Reset our life. Kita mulai lagi baru. Wah, no. Kalender, tanggalan, angka tidak menentukan apapun dalam hidup ini. Kita akan terus mengalami masa susah. Kita akan terus mengalami masa berat. Tapi dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Jadi saya berdoa baik-baik. Bapak Ibu, ayo duduk diam. Jangan sibuk ngatur bisnismu. Jangan sibuk ngatur planningmu, marketing planmu, dan segala macamnya. Duduk diam dulu Tuhan. Tuhan mau apa? Because knowledge is power, my friend. Kalau Anda... Saya kasih sebuah ilustrasi ya, Anda boleh pilih nih. Anda bisa kembali, mengulang lagi masa kecil kita. Tapi, dengan semua pengetahuan, semua hikmat, dan pengertian yang kita miliki hari ini, kita kembali jadi anak kecil lagi, kita ulang hidup kita lagi. Kira-kira apakah hasil hidup Anda akan sama seperti hasil hari ini? Apakah kira-kira Anda akan tetap berada di tempat di mana Anda berada hari ini? Atau Anda akan berada jauh lebih baik mungkin? Saya rasa pasti akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena kita mengulang lagi dengan pengetahuan, dengan segala hikmat yang kita miliki hari ini. Because we have the knowledge. Knowledge is power. Satu ketika, ada seorang pengusaha, Bapak Ibu. Dia pergi berlibur ke pantai, dia sewa sebuah kapal karena dia pengen mancing, Bapak Ibu. Singkat cerita, dia pergi ke tengah lautan dengan kapal yang dia sewa, dengan nelayan yang punya kapalnya itu yang nyetir kapalnya. Dia sampai di tengah laut, lalu dia mulai mancing, dia pasang umpan, dia pancing, Bapak Ibu. Dia tunggu ikannya. Sambil dia nunggu ikan, dia mulai lihat si nelayan ini ternyata lagi santai di pojokan kapal, lagi minum kopi, lagi santai, lagi menikmati sekali rasanya. Lalu dia nanya begini, si pengusaha, kenapa kamu nggak ikut mancing sama aku? Kenapa kamu nggak nyari ikan? Kenapa kamu nggak menjala atau ngapain gitu? Do something yang produktif. Dia ngomong, aku sudah nangkep ikan. Sebelum kamu sewa kapal aku baru pulang. Aku sudah nangkep ikan. Dan hasilnya sudah kujual, aku sudah dapat uang. Cukup, aku sudah bisa makan hari ini. Udah nggak ada lagi yang harus kucari. Lalu si pengusaha ngomong, loh salah dong pikiranmu. Kamu harusnya mumpung lagi ada waktu, cari lagi lebih banyak. Kalau tadi sudah dapat, nggak apa-apa, cari lagi lebih banyak. Jual lagi, tabung duitnya. Si nelayan nanya, lah terus buat apa? Dia bilang, si pengusaha berkata, kalau kau bisa jual lebih banyak, kau bisa tabung lebih banyak, kamu bisa beli kapal motor nanti. Yang ada mesinnya. Nggak usah dayung lagi, nggak usah repot-repot. Kamu bisa, kalau pakai motor, kamu bisa pergi ke tempat yang lebih jauh, ke lautan yang lebih tengah, yang lebih banyak ikannya, yang lebih besar ikannya. Nanya lagi, lah ngapain aku kok mesti jauh-jauh? Lah karena kalau kamu tempat yang jauh, kamu ke tempat yang dalam, berarti kemungkinan ikanmu lebih besar, kemungkinan ikanmu lebih banyak, dan kamu berarti bisa jual lebih besar, profitmu lebih gede, duitmu lebih banyak. Lalu si nelayan nanya lagi, lah terus kalau duitnya banyak mau diapain? Si pengusaha ngomong, ya di-expand dong. Kamu bisa beli pukat nilon kah, kamu bisa beli jaring besar, kamu bisa beli peralatan-peralatan lain yang menunjang, dan kamu bisa tangkap ikan lebih banyak lagi dan dapat uang lebih banyak lagi. Nelayan nanya lagi, terus kalau sudah dapat duit lebih banyak lagi mau ngapain? Pengusaha ngomong, kalau kamu sudah bisa dapat duit lebih banyak lagi, kamu bisa enjoy your life. Kamu bisa nggak usah repot-repot lagi, menikmati hidup. Terus nelayan nanya dong, lah aku ini ngapain terus sekarang ini? Lagi menikmati hidup ini sekarang. Lagi duduk-duduk minum kopi di pinggiran kapal. Itu knowledge Bapak Ibu. Tapi apakah berhenti? Tidak. Lalu si nelayan bertanya begini, Pak, Bapak bisa berenang nggak? Si pengusaha bilang nggak bisa. Lalu si nelayan berkata begini, berarti semua yang kau punya, pengetahuanmu yang kau punya, rancanganmu yang kau punya, segala kepintaran yang kau punya akan hilang lenyap begitu kapal ini tenggelam. Mati kamu. Because you don't have the right knowledge to survive. Bapak Ibu, knowledge is power.
Dan kita perlu sadar baik-baik. Hidup ini jangan dirancang sesuai rancangan kita. Oh, tahun ini aku mau kerja. Aku mau bangun bisnis, aku mau melakukan A, B, C, D, E, F, G, dan segala macamnya. Kita rancang kekuatan kita, lalu kita sudah dibikin, baru kita ngomong, Tuhan, berkati pekerjaanku. Kebalik, Bapak Ibu. You need to have the right knowledge to survive. Untuk hidup, untuk bertahan, untuk expand. Masalahnya adalah, si pengusaha ini nggak salah-salah bener, nggak salah-salah banget, Bapak Ibu. Dia punya pengetahuan yang benar, semua yang dia ngomong betul. Semua teori dia betul. Tapi masalahnya, teori ini tidak berlaku waktu dia berada di tengah lautan. Knowledge yang terbaik yang harus dia miliki, skill terbaik yang harus dia miliki saat dia berada di lautan adalah untuk berenang. Bukan untuk melakukan segala marketing plan-nya, bukan untuk berpikir makro, mikroekonomi dan segala macamnya. Bukan itu, Bapak Ibu. Nah, hari ini sama. Tuhan kepingin kita jadi apa? Tuhan panggil kita jadi apa? Tahun ini rancangan Tuhan buat kita jadi apa? Dan untuk apa? Dan mengapa? Kalau kita tahu, kita bisa fit in, kita bisa sesuaikan knowledge kita bisa sesuaikan skill kita dengan apa yang sedang Tuhan mau kerjakan. Tapi kalau tidak, kita akan salah, Bapak Ibu. Contoh ya, Tuhan mungkin berpikir dalam hatinya, tahun ini aku akan bikin Deki, aku akan berkati Deki, dia akan sukses. Bikin bengkel mobil, misalnya ya Bapak Ibu. Kalau saya nggak ngerti, Tuhan suruhnya jadi bengkel mobil, tapi karena saya nggak ngerti, saya sukanya masak, saya belajar masak, saya belajar baking cookie, baking kue, dan segala macamnya. Begitu dijalani tahun ini, semua yang saya lakukan, yang belajar tentang baking, masak, tidak akan ada gunanya lagi, karena panggilannya, karena tujuan Tuhan, karena rencana Tuhan bukan di situ. Bukan jelek belajar baking cookie, bukan jelek belajar baking kue, masak, bukan. It's good. Tapi kadang tidak pas dengan apa yang sedang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Jadi hari ini, satu fondasi yang pertama adalah kita harus tahu, Bapak Ibu, tahun ini Tuhan itu mau apa. Orang biasa tahun baru mereka pasang resolusi. Mereka pasang target, goal. Aku mau kurus, aku mau punya rumah, aku mau menikah tahun ini, dan segala macamnya. Perhatikan baik. Itu bukan the knowledge of God. Itu keinginan daging kita. Aku kepingin. Saya ngomong dengan hati-hati ya Bapak Ibu. Anda mau jadi kurus itu bukan jelek. Tidak. Anda mau menikah tahun ini nggak jelek. Tidak Bapak Ibu. But that's not the knowledge of God. Itu adalah desire of our heart. Bedakan baik-baik. Yang harus kita kerjakan hari ini bukan menulis atau melis atau membuat daftar keinginan kita, membuat daftar hal-hal yang kita harapkan, bukan Bapak Ibu. Tapi kita harus mendapat dan mengerti the knowledge of God. Tuhan mau apa? Tuhan mau kita ngapain? Itu fondasinya. Jadi penentunya bukan di tangan kita Bapak Ibu, bukan kita mau apa, tapi Tuhan mau apa. Tuhan yang punya otoritas, Tuhan yang punya kuasa menentukan dalam hidup ini. Dan itu yang kita harus belajar. Itu yang harus kita beneri tahun ini Bapak Ibu. Mumpung ini masih di awal. Jangan wasting our time, wasting our energy, wasting everything in our life untuk melakukan sesuatu, mencari sesuatu yang tidak pas. Jadi hari berdoa baik-baik. Kita tidak akan bisa melangkah, melewati tahun ini tanpa penyertaan Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu. Kita akan gagal, percayalah. Kita akan menderita kerusakan yang besar. Percayalah. Jadi hari ini spend time. Duduk dulu. Alkitab menulis siapa orang yang akan pergi perang. Tapi tidak duduk dulu dan menghitung. Jangan-jangan pasukannya nggak cukup. Jangan-jangan dia sudah mulai perang tapi tidak sanggup menyelesaikannya. Siapa orang yang akan bangun rumah yang tidak duduk dulu dan berhitung. Jangan-jangan rumah sudah dibangun separuh terus berhenti. Nggak cukup. Jangan. Duduk diam. Dan ini hari ini permasalahan kita, pertaruhan kita bukan masalah bangun rumah, bukan masalah mau ngapa-ngapain. Ini masalah hidup kita, Bapak Ibu. Hidup keluarga kita, anak istri kita. Ini pertaruhan yang besar. Duduk diam, berdoa, tanya Tuhan, Tuhan, ajar aku. Beri aku pengertian, beri aku pengetahuan, knowledge of God, knowledge of your will. Tahun ini Tuhan mau apa? Dan itu yang kita kerjakan, Bapak Ibu. Lanjut, Paulus berdoa lagi yang kedua. Isi yang kedua dia berkata 10. Supaya sehingga hidupmu layak di hadapannya.
serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah, tentang Allah. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God. Perhatikan baik-baik, Bapak. That ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing. Jadi supaya kamu bisa berjalan menyenangkan hati Tuhan dalam segala semua yang baik. Jadi Paulus berdoa, aku berdoa supaya kamu mendapatkan pengetahuan tentang kehendak Allah. Dan dia berdoa lagi, aku berdoa supaya kamu tahu bagaimana cara berjalan menyenangkan hati Tuhan. How to walk your life. Kita kadang-kadang hidup ini mengalir, Bapak Ibu. Ini jadi kadang-kadang jadi moto bagi beberapa orang Kristen. Yang mengalir saja. Mau ngapain? Nggak tahu, mengalir saja. Semua yang nggak tahu, kita atas namakan mengalir. Padahal semua yang mengalir, air itu selalu mengalir dari atas ke bawah, dari langit ke got, Bapak Ibu. Hidup kita kalau mengalir berantakan. Kita nggak harus mengalir. Kita tidak boleh mengalir. Yang mengalir itu Roh Kudus, kita tidak. Kita harus tahu. Knowing, knowledge. Harus tahu dulu. Baru we know how to walk. Kita tahu cara menjalani hidup ini. Kita bisa tahu cara berjalani hidup ini dengan baca Alkitab bisa. Anda mau doa, yes, that's good. Itu caranya memang. Tapi kan harus tahu dulu knowledge-nya. Harus tahu dulu rancangannya. Harus tahu dulu goal-nya kemana. Ini mau jalan kemana? Kalau ngomong semua yang kita bilang jalan ya Bapak Ibu. Jalan kaki lah misalnya. Semua yang jalan kan pasti ada tujuannya. Ada goal-nya. Ada finish-nya. Kemana? Kalau enggak saya bilang, Bu, Pak, jalan. Jalan kemana? Terserah, pokoknya jalan. Jogging, terserah. Nggak kelar-kelar Bapak Ibu. Anda juga pasti nggak akan berangkat. Ya, jogging kemana? Berapa lama? Ngapain? Sama. Untuk kita jalan, menjalani hidup, kita harus tahu. Kita akan kemana? Kita akan lakukan seperti apa? Sampai di mana goalnya? Kita harus tahu. Tanpa goal, tanpa tujuan, kita kehilangan kekuatan, Bapak. Nah, masalahnya, banyak orang, ada dua masalah besar di awal tahun ini. Satu, orang yang pasang goal semaunya sendiri. Jadi dia yang pasang-pasang sendiri, dia yang set up sendiri, dia yang berjuang sendiri, dan biasanya gagal-gagal sendiri. Biasanya. Yang kedua, menjalani hidup tanpa goal apapun. Terserahlah. Nggak tahu mau ngapain, dijalani aja. Day by day. Berantakan kita, Bapak Ibu. Jangan. Jalani hari-harimu, jalani hidupmu, jalanilah dengan pengertian with the knowledge of God. Kalau Anda bisa mengerti, Anda bisa tahu pengetahuannya, Anda tahu tujuannya, baru Anda tahu bagaimana cara kita menjalani hidup. Tapi hari saya berdoa baik. Kalau Anda sudah berdoa, Anda berhenti duduk diam berdoa, tanya Tuhan, Tuhan beri aku pengertian, pengenalan, untuk mengerti rencanamu, untuk mengerti kehendak-Mu. Baru kita belajar yang kedua, how to walk our life. Tapi biar hari ini saya kasih cuma Anda guidance lah. Karena kita semua orang akan berbeda. Tujuannya, panggilannya, targetnya, goalnya akan berbeda. Tapi paling tidak kita belajar 3 hal yang sama dari setiap orang dalam hidup ini. How to walk our life. Biar ini kita jadi sebuah pegangan buat kita, Bapak. This is how we gonna walk our life this year. Coba perhatikan baik-baik. Galatia pasal 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayat 16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dalam terjemahan bahasa Inggris dia berkata begini. Walk in the spirit. Berjalanlah dalam roh, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. Berjalanlah dalam roh. How to walk our life? Yang pertama ini. Walk in the spirit. Berjalanlah dengan Tuhan, berjalanlah dengan roh, Bapak Ibu. Bukan hanya dengan daging mau-mau kita. Ingat tadi di awal saya sudah bilang. Banyak orang memulai awal tahun ini dengan dagingnya. Aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini, aku pengen ini. Change it. Jangan memulai tahun ini dengan segala kedagingan, yang keinginan. Walaupun keinginan Anda nggak salah. Keinginan Anda bukan buruk, tidak. But we need to do it the right way. Tanya Tuhan, Tuhan apa yang kau mau? Let's start this year with prayer. Dengan berdoa, cari tahu sungguh-sungguh hati Tuhan itu apa. Cari tahu sungguh-sungguh the perfect knowledge of God dalam hidup kita. So, walk in the spirit, Bapak.
Mulai habiskan banyak waktu untuk berdoa. Habiskan banyak waktu dalam penyembahan untuk kita mengerti hati Tuhan. Mulai habiskan banyak waktu untuk baca firman. Kita sangat-sangat perlu guidance dalam keadaan seperti ini. Walk in the Spirit. Jangan dengan daging, jangan lagi andalkan pikiranmu, jangan lagi andalkan rencanamu, kehebatanmu, koneksimu, hartamu. Don't. Belajar dari tahun lalu. Semua orang-orang kaya, semua orang-orang hebat, semua orang-orang top tumbang. Nggak ada yang sanggup mengalahkan pandemi COVID. Semua rancangan kita berantakan, Bapak. We need God. Kita perlu kekuasaan yang jauh lebih besar daripada kekuatan manusia. So, this is how we walk our life. Walk in the Spirit. Yang kedua dia berkata, Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Terjemahan bahasa Inggris dia berkata, walk in love as Christ also had loved us. Walk in love. Berjalan dalam kasih, Bapak Ibu. Jangan berjalan dalam kepahitan. Don't walk in bitterness. Don't walk in angry, dalam kemarahan, in anger. Jangan, lepas. Walk in love. Tahun ini berjalanlah dengan kasih, Bapak Ibu. Kita perlu belajar melepaskan pengampunan. Saya tahu tahun-tahun kemarin, musim kemarin banyak orang mengalami luka. Tahu saya. Ada orang yang tiba-tiba ditipu, disakiti, dibuang, ditolak. I understand, my friend. But this year, let it go. Lepas. Walk in love. Kasihilah. Cintailah. Walk in peace. Jalani hari Anda dengan sukacita, dengan damai. Karena Tuhan sudah mengasihi kita lebih dulu. Hari saya berdoa sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Lepas yuk. Kepahitan, kemarahan itu menghabiskan banyak sekali energi dalam hidup kita. Yang kita marah, yang kita sebel, yang kita benci, mereka bahkan gak sadar kadang-kadang kalau mereka menyakiti kita. Just let it go. Revolusilah hidup kita, ubahlah hidup kita, cara berpikir kita. This is not about them. Hidup ini bukan lagi tentang, oh dia nyakitin aku, dia begini, dia begitu. Nggak peduli sudah. Dia nggak penting, Bapak Ibu. Just let go. Start focus in your life. Start focus how you walk your life. Walk in love. Kasihilah orang. Mengasihilah orang lain. Kasihilah dirimu sendiri. Kasihilah pekerjaanmu. Kasihilah keluargamu. Kasihilah love what you have. Jangan menghabiskan banyak waktu berangan-angan, berandai-andai. Seandainya aku punya ini, seandainya aku ketemu si A, seandainya aku nggak ketemu dia, seandainya aku nggak lakukan ini. Stop. You cannot change the past. But we can change the future. Kita bisa ubah masa depan kita. So walk in love. Let go all the anger. Let go all the bitterness. Break free, my friend. Yang ketiga, kita menulis. Efesus pasal 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Walk as the children of light. Ini yang susah, Bapak Ibu. How to walk our life? Satu yang pertama dia berkata, walk in the Spirit. Walk in love. And walk as the children of light. Namanya walk as the children of life. Artinya kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang lain, untuk menunjukkan jalan bagi orang lain, untuk menunjukkan kebenaran bagi orang lain, untuk menunjukkan jalan keluar bagi orang lain. Nanti sepanjang tahun ini Anda akan ketemu dengan banyak sekali orang yang terjebak dengan masa lalu, dengan permasalahan, dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan luka dan segala macamnya. Dan Anda dan saya, kita dipanggil to be the children of light. Kita yang harus tunjukkan mereka, inilah jalan keluarmu. Ini loh jalan yang Tuhan tunjukkan untukmu. Supaya kau bisa break free. Lepas. Jadi berkat buat orang lain. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan jadi malah kita jadi membuat orang lain jadi luka, jadi pahit. Jangan, Bapak. Jadilah the children of light. Anak-anak terang. Yang dari hidup kita, oleh karena hidup kita, orang lihat Yesus, orang lihat Kristus, Bapak Ibu. Dan saya berdoa sungguh-sungguh. Biar hari ini, tahun ini, terang Tuhan penuh atasmu dan saya. Biar lewat hidup kita ada orang dan banyak orang dimenangkan buat Tuhan. Justru di tengah-tengah masa sulit inilah orang bisa lihat kualitas kita. Kualitas orang itu tidak dilihat waktu lagi happy, Bapak Ibu.
Kualitas orang itu tidak dilihat waktu lagi semuanya everything is fine. No. Kualitas orang itu dilihat dan kelihatan justru waktu dia di dalam tekanan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, bagaimana dia merespon, bagaimana dia bersikap, bagaimana dia berpikir, bagaimana dia berkata-kata, bagaimana dia bertindak, itu menentukan kualitas seseorang. So, I believe that this is the moment. Ini kesempatan buat kita untuk menunjukkan kualitas sebagai anak-anak Tuhan as the children of light. Biar dari mulut kita jangan keluar kata-kata sumpah serapah, kata-kata kutuk, kata-kata keluh kesah, tapi biar dari mulut kita keluar kata-kata kehidupan, Bapak Ibu. Keluar kata-kata yang menghibur, kata-kata ucapan syukur. Dari perbuatan kita, pekerjaan kita, bukan keluar pekerjaan-pekerjaan busuk yang menghancurkan hidup orang, yang merusak hidup orang, yang mengambil hak orang, bukan. Tapi lewat hidup kita, pekerjaan kita, kita memberkati orang, Bapak Ibu. So, walk in the Spirit. Walk in love. And walk as the children of light. Kenapa? Supaya kita bisa fruitful. Ingat baik-baik. Paulus berdoa, satu yang pertama dia berdoa ini. Supaya kita memperoleh the knowledge of God. Supaya kita, Alkitab menulis, kalau sudah tahu, sudah punya pengetahuan tentang kehendak Tuhan, we know how to walk our life. Kita tahu cara menjalani hidup. Perhatikan dua hal ini. Ini akan sangat berhubungan. Punya pengetahuan dan tahu caranya, baru bisa menghasilkan sesuatu. Perhatikan ayat yang ke-10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Being fruitful in every good work. Rumus hidup ini, knowledge, knowing, how to walk, how to-nya tahu, baru bisa fruitful. Anda bayangkan ya Bapak Ibu, kalau mobil kita rusak, lalu saya panggil montir, ada dua orang montir yang saya panggil. Satu, orang yang nggak punya knowledge, don't know how to fix, nggak tahu cara memperbaiki mobil ini, tapi dia punya hati buat belajar. Jadi dia belajar, dia datang ke rumah saya, dia mulai bongkar mobil ini, dia nggak tahu ini bagaimana, tapi dia belajar. Sampai akhirnya mobil itu sembuh, pulih, beres ceritanya. Tapi orang yang melakukan ini secara otodidak ini pasti berbeda dengan orang kedua, yang dia memang sekolah, dia memang punya knowledge-nya, dia tahu cara memperbaiki mobil ini, dia berangkat dan mobilnya pulih. Dua-dua endingnya bisa sama-sama pulih, Bapak Ibu. Dua-dua bisa sama-sama beres mobilnya. Tapi problemnya adalah begini, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan mobil ini? Itu satu. Kedua, berapa besar kerusakan yang terjadi selama proses pemulihan ini, pemulihan mobil ini, servis mobil ini? Berapa banyak kerusakan terjadi? Dan siapa yang menyebabkan kerusakan terbesar dalam proses ini? Orang pertama atau orang kedua? Anda tahu jawabannya. Dan itu terjadi hidup kita, Bapak Ibu. Kita bisa menjalani tahun ini otodidak. Nggak ngerti apa-apa, nggak tahu apa-apa, yang penting dijalani. Apakah Anda bisa nyampe akhir tahun? Bisa. Tapi, seberapa besar kerusakan yang Anda buat, yang Anda alami selama sepanjang tahun ini, hanya kita yang tahu nanti. Kita bisa sih nyampe, bisa. Tapi kerusakannya luar biasa, Bapak Ibu. Sakitnya luar biasa, trial and error-nya luar biasa, kehilangannya luar biasa. Dan kadang nggak sepadan dengan itu. Lebih baik, sebelum Anda lakukan sesuatu, belajarlah, cari dulu knowledge-nya. How to dulu, baru bisa fruitful. Baru. Dan dua orang ini pasti berbeda. Orang yang sekedar menjalani hidup otodidak, walaupun berhasil, tapi pasti lain. Beda nilainya, harganya, hasilnya pasti berbeda dengan orang yang memang dia punya pengetahuan yang benar. Ada 3 macam orang di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Dan saya percaya ini yang akan kita lihat. 3 macam orang ini yang akan kita lihat sepanjang musim ini. 1, the man who make it happen. Orang yang membuat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Dia punya mimpi, terjadi. Dia punya goal, terjadi. Dia capai. Dia punya cita-cita, tercapai. Dia punya target, tercapai. Tapi ada orang kedua. The man who watch it happen. Orang yang melihat semuanya terjadi. Dia nggak ngapa-ngapain. Dia nggak punya kemampuan. Dia nggak tahu mau ngapain. Tapi dia lihat, dia menyaksikan. Wah, terjadi loh. Dan orang-orang ini biasanya akan berkata, wah, hebat ya dia. Enak ya dia ya. Hoki ya dia ya. Bisa kecapaian loh. Bisa terjadi loh.
Coba aku juga punya uang kayak dia. Coba aku punya koneksi kayak dia. Coba aku kayak dia. Wah, ini tipe-tipe orang nyinyir. Tipe-tipe orang-orang yang tidak bisa melakukan apapun, tapi cuma melihat, kepingin, tapi nggak bisa buat apa-apa. Kepingin, tapi nggak mampu. Kepingin, tapi nggak bisa. They just watch it happen. Yang paling parah orang ketiga, Bapak Ibu. The man who don't know what happened. Nggak tahu apa terjadi. Kasihan, Bapak Ibu. Orang lain berlomba-lomba, orang buat A, B, C, D, orang mencapai 1, 2, 3, 4. Orang sudah berprestasi, orang sudah mencapai sesuatu, menggapai sesuatu. Dia bingung sendiri, aku harus ngapain, apa yang terjadi, ada apa ini? Kasihan, Bapak Ibu. Dan saya berdoa Anda jangan sampai jadi orang yang ketiga. Be the first man, the man who make it happen. Orang yang membuat segala sesuatu yang terjadi. Hidup ini bukan sekedar pertaruhan mengalir, Bapak Ibu. Hidup ini harus benar-benar dijalani dengan benar. All of us, kita semua hidup cuma satu kali. And if we do it right, once is enough. Satu kali cukup, Bapak Ibu. Kita nggak perlu banyak kali hidup. Kita nggak perlu hidup abadi untuk menikmati anugerah Tuhan. Kita nggak perlu hidup abadi untuk menikmati keindahan hidup ini. No. We all live once. If you do it right, once is enough. So, rumus hidup ini akan berlaku dalam semua dalam bagian kehidupan kita. Knowledge, how to-nya tahu, baru bisa fruitful. Anda hari ini mau ngapain tahun ini? Oh, saya mau kerja, Pak. Saya mau jadi kontraktor. Knowledge, tahu cara ngitungnya. Ngitung fondasi, ngitung kekuatan, ngitung rangka, dan segala macam. Tahu material, tahu semuanya. How to-nya tahu. Tahu teori, tapi nggak tahu praktek. Itu urusan yang berbeda, Bapak Ibu. Itu beda sekali. You must know how to work. How to-nya, menjalaninya. Then, if you have the knowledge and you know how to work-nya, baru kita bisa fruitful. Akhirnya, Paulus akhirnya dengan doanya dia berkata begini. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar akan Allah. And increasing in the knowledge of God. Waktu kita tahu kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup kita, waktu kita tahu how to work our life, we can be fruitful. And when we see the fruit in our life, kita akan mengenal Tuhan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Waktu kita mengenal dan kita melihat, kita menyadari Tuhan, oh dia jawab doa kita, dia penuhi kebutuhan kita, bagaimana Tuhan membuat mujizat dalam hidup kita, kita akan tahu, Bapak Ibu. Kita akan semakin kuat, kita akan semakin mengenal dia, betapa dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Dan saya berdoa, saya bersyukur, anak-anak saya kenal Tuhan. They don't only know about God, they know God. Kita bukan cuma hanya sekedar tahu tentang Tuhan atau bicara tentang Tuhan. Ini pendeta banyak ini, bicara tentang Tuhan, tapi dia sendiri nggak pernah bicara sama Tuhan. Dia nggak pernah bicara kepada Tuhan, cuma tentang Tuhan. Ini beda sekali, Bapak Ibu. A lot of people knowing about God, tahu tentang Tuhan, tapi nggak kenal Tuhannya. So hari ini saya berdoa, ayo baik-baik. Biar tahun ini kita tahu siapa Tuhan kita. Kita kenal sungguh-sungguh. Increasing. Bertambah dalam pengenalan kita akan Tuhan yang hebat. Saya berdoa tahun ini, let us start well. Waktu startingnya well, fondasinya benar, sepanjang tahun ini. Apapun yang kita buat, apa yang kita lakukan, masalah silih berganti, everything will fall in place. Semuanya akan berjalan dengan tepat. Semuanya akan berjalan dengan rancangan Tuhan. Semuanya akan berjalan dengan sendirinya secara otomatis karena kita berjalan di track yang benar. Saya berdoa sungguh-sungguh dalam nama Tuhan Yesus. My friend, this year, this gonna be our year. Walaupun dengan masalah badai, pergumulan silih berganti, tapi dengan Tuhan, Anda dan saya, kita cakap lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Sudah dapat mengikuti ibadah online pada hari ini. Minggu depan kita akan ibadah kembali di hari Minggu pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pendeta Deki Pendowo dengan tema Starting Well with Faith. Untuk persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA GBI Kayalim. Untuk layanan konseling dan doa dapat menghubungi ke Sekretariatan GBI Kayalim. Terima kasih sudah mengikuti Kayalim News pada hari ini. Selamat hari Minggu,
Tuhan Bapak Yesus. Ibu, biar kita akhiri ibadah kita hari ini. Saya percaya, saya berdoa, this is just the beginning. Ini hanya sebuah awal dari rencana Tuhan yang akan dalam hidup kita. Awal dari sebuah musim baru, awal dari sebuah perjalanan yang akan membuat kita melihat dan menyaksikan betapa hebatnya Tuhan kita. Tahun ini is gonna be our year. Starting well, finishing well. Kita angkat tangan kita sama-sama di depan Tuhan. Dan saya undang kita katakan amin yang keras. Ucap perkataan berkat yang saya lepaskan buat kita semua. Sebab amin, mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami percaya, kami berdoa nama-Mu. Diberkatilah pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, kami lakukan, kami sentuh, Tuhan buat berhasil melipat ganda. Biar Tuhan angkat kami jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami jadi orang-orang yang memberi bukan meminta-minta. Biar kami jadi orang kelimpahan bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percaya, katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan. Firman-Mu menentukan seluruh hidupku. Yang tiada Kau jadikan